Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisiniz. Ya, ketemu lagi dengan saya, Witska Fadilah Adnan. Kali ini kita mau ngebahas tentang grammar di Bilgisi kita yang selanjutnya. Sebelumnya kita udah belajar tentang apa aja. Yang pertama banget kita udah belajar tentang huruf-huruf, terus unsus unlunya gimana. Unsus unlu itu konsonan dan vokalnya gimana. Terus nanti bakal banyak aturan yang diterapkan dengan memanfaatkan si unlu dan unsus itu. Makanya kalau misalnya emang belum ngikutin, silahkan go back to that video, bisa dilihat aja, karena itu tuh menurut aku hal yang paling krusial, yang paling penting dalam mempelajari bahasa Turki itu harus tahu itu. Puf noktasenya, kalau bahasa Turkinya tuh puf noktase itu adalah titik terpenting gitu loh, gitu. Nah, sebelumnya kita udah ngebahas apa lagi? Kita udah ngebahas tentang di mana. Bentuk pertanyaan di mana. Di mana itu apa? Kemarin nerede. Kemudian dari mana? Nerden. Nah, sekarang ini mereka kan ceritanya sepaket tuh, nerede, nerden, satu lagi pakai sepaket itu yang hari ini yaitu nereye. Nereye itu kira-kira apa coba artinya? Betul, artinya adalah kemana. Jadi kalau nereye itu kayak pertanyaan yang menunjukkan tentang tujuan kita gitu ya. Nah, sebenarnya prinsip dasarnya masih sama seperti nerede dan nerden. Jadi nanti bisa review juga ya, nerde dan nerden itu kayak gimana. Nah, untuk nereye di sini bedanya kita si kata benda untuk misalnya menjawab nereye gidiyorsun, kata benda. Jadi bentuk jawabannya itu adalah kata benda atau kata yang menunjukkan lokasi itu kita tulis pertama, kemudian kita tambahkan huruf Y jika dia berupa jika huruf terakhir dari kata benda tersebut adalah vokal. Kemudian kita tambahkan A atau E, tergantung kemarin apa? Tergantung unlunya itu yang mana. Unlunya itu yang kalen kah atau yang inje. Nanti berdasarkan itu kita pakainya yang mana nih? Yang A apakah yang E, seperti itu. Oke. Nah, misalnya kita punya Istanbul. Misalnya bentuk pertanyaannya adalah nereye gidiyorsun, artinya kamu pergi kemana gitu kan. Jawabnya misalnya Istanbul'a gidiyorum gitu kan. Istanbul la A. Ditambahinnya kita tambahkan A karena Istanbul. U itu bentuknya yang kalen, maka bentuknya A. Kalau yang inje kan bentuknya jadi E gitu ya. Terus yer, ke lantai, berarti ke lantai, jatuh ke lantai. Yere, salon, O berarti salon, na. Jadi ingat kembali kalau huruf vokal terakhirnya itu A, E, O, U, itu kita gunakan A. Kalau huruf vokal terakhirnya tuh E, I, E, U, baru kita gunakan huruf E gitu ya. Kalau misalnya Metin, nama orang nih Metin, berarti gunakan metin. Huruf vokal terakhirnya I, maka kita gunakan yang E karena itu yang inje gitu kan ya. Nah, perlu diingat lagi seperti yang sebelum-sebelumnya kita terapkan, kalau misalnya kita menggunakan nama seseorang atau suatu kota, maka kita gunakan apostrof kayak gitu. Nah, ini kita contoh yang pakai huruf Y. Tadi kan kita tanpa Y ya, langsung A atau E. Berarti kan tadi aku bilang kalau pakai Y itu jika dia huruf terakhirnya itu adalah vokal, berupa huruf vokal, bukan huruf konsonan. Misal, masa itu meja. Masa, berarti masa, berarti kita tambahin Y karena dia vokal. Terus huruf vokal terakhirnya karena A, berarti kalen, kita tambahkan lagi A. Jadi masa ya. Kemudian kita punya sandal Y. Misalnya Jakarta, Jakartaya. Dan sonra kita ke yoga gitu. Yoga, ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang sedikit berbeda nih, teman-teman. Di sini tuh yang ada bedanya tuh seperti kita menggunakan rumus kecap atau yang kita tahu kan kemarin tuh ada fıstık çeshaha.
Jadi di sini ada beberapa huruf nih yang harus dileburkan. Kalau misalnya huruf terakhirnya itu berupa konsonan, terus hurufnya tuh adalah K, maka kita ubah jadi G atau yumushake. G atau G. Kalau huruf terakhirnya adalah T, kita ubah jadi D. Kalau C, kita ubah jadi J. Kalau P, kita ubah jadi B. Dan 4 biji itu, dan itu tuh sebenarnya kalau kita perhatiin emang berasal dari si Fustak Syahab. Contohnya gimana nih? Misalnya dolap, dolap pakai P ya, karena dia huruf terakhirnya tuh P, maka kita leburkan jadi dolaba gitu kan, karena huruf vokal terakhirnya adalah A, jadi kita tambahinnya A. Tapi gak mungkin dong kita ngomong dolapa, harusnya dolaba kayak gitu. Terus kita punya apa lagi? Mutfak. Mutfak itu apa? Dapur. Mutfak berarti jadi mutfa gitu ya. Terus koltuk. Koltuk itu kursi gitu ya. Kursinya bukan yang seperti aku dudukin gini ya, kursi semacam sofa gitu. Koltuk itu menjadi koltua. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya ngelebur-leburin kayak gitu? Kenapa nggak langsung aja koltuk kak? Terus tadi apa, mutfaka, terus dolapa, kenapa gitu? Nah, usut punya usut, ternyata itu karena ya mereka senang meleburkan, itu namanya peleburan gitu. Dan karena dianggap agak sulit gitu, agak karagok mengungkapkan dengan kata-kata itu, agak karagok cenah mah katanya begitu. Ya Allah, alam bisawab. Ingat lagi kalau misalnya bentuk ielik ekleri atau bentuk subjek itu kayak ben, sen, o. Bis, sis, onlar. Berarti ben, bana, sen, sana, o, ona. Bis, bize, sis, size, onlar, onlara. Jadi harus diingat kalau khusus o kita ubahnya jadi ona gitu ya. Udah gitu aja kalau untuk nereye kali ini. Gampang banget kan sebenarnya super duper gampang banget. Cuman mungkin biasanya sih di awal itu merasa kesusahan itu karena belum terbiasa dengan kalian w inj unuler gitu, belum terbiasa. Aduh, aku harus pakainya a apa e nih, aku harus pakainya ya apa ye nih, da apa d nih, da de tate gitu kan. Terus aduh, ini harus dileburin nggak ya, itu by the time nanti bakal terbiasa. Insya Allah, aku percaya sih, asalkan emang rajin aja gitu. Insya Allah pasti bisa. Oke, jadi untuk dilbigisi hari ini atau grammar hari ini, belajar tentang nereye kemana, itu cukup sampai di sini aja. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah. Insya Allah kita ketemu lagi, belajar bareng lagi, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Meskipun kalian misalnya tidak berminat untuk tinggal ataupun ada hubungan dengan Turki dan lain sebagainya, belajar bahasa itu menurut aku sesuatu yang refreshing, seru banget, membuat ya supaya mengasah diri aja, lumayan kan, nambah soft skill. Terus ini aku share di YouTube, artinya gratis gitu kan, daripada harus pergi dulu ke Turki belajar bahasa di sana. Tapi kalau misalnya emang bisa pergi ke sana dan belajar bahasa di sana sih, menurut aku itu lebih cocok meong ya gitu. Jadi ya udah, sekian aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini görüşürüz.